bisa dipimpin doa ya. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke tahap ini, ya kita saling berkenalan satu-satu ya. Setiap dari kalian memperkenalkan nama kalian disertai dan menyebutkan dunia. Bisa kita mulai dari sebentar dulu. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dina Hadina Farera. Hobi saya membaca komik. Perkenalkan, nama saya Satrio Budi. Hobi saya main voli. Alhamdulillah kita semua sudah saling kenal, nggak cuma nama ya. Kita semua sudah kenal. Nah, untuk kita biar nanti ke proses kerjaan kelompok biar lebih fresh lagi, biar kita bisa saling membantu menyelesaikan masalah, dan tentunya kita ice breaking dulu. Yuk, silakan kalian berdiri ya. Kalian dengar komando dari saya. Kalau saya bilang maju, berarti kalian mundur, ya sebaliknya. Saya bilang lompat kiri, kalian lompat kanan. Bisa mulai ya. Yuk. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Ya, ada yang salah berarti belum fokus, nggak apa-apa Mas Satrio ya. Sekarang kita juga ada ice breaking satu lagi ya, untuk kita biar semangat nih mengadakan kegiatan kelompok yang lebih kompak ya. Kalau saya mengatakan dingin, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya mengatakan panas, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya mengatakan angin, berarti kalian cukup mus gitu ya. Coba kita mulai ya. Dingin, panas, angin, panas, dingin, angin, panas, angin. Beberapa kelihatan belum konsentrasi. Saya ulangi lagi ya. Dingin, panas, angin, dingin, angin, panas. Ya, cukup, alhamdulillah. Silakan duduk. Kelihatan sudah konsentrasi. Benar ya? Semangat ya. Are you ready? Ready. Oke. Nah, dalam proses pembimbingan kelompok ini ya perlu kita ketahui bersama ya. Ada beberapa asas yang perlu kita ketahui untuk pembimbingan kelompok ini. Satu, ada asas terbuka. Di sini kalian dituntut untuk terbuka mengungkapkan masalah masing-masing. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi dalam proses pembimbingan kelompok ini kalian masing-masing anggota harus merahasiakan dari setiap masalah anggotanya. Dan ada asas sukarela. Apa itu? Jadi setiap masalah yang kalian hadapi ini harus dikemukakan dengan sukarela. Artinya tidak mendapatkan paksaan dari saya selaku konselor atau paksaan dari gurunya. Jelas ya? Insya Allah anggota kelompok ini punya asas kerahasiaan, sukarela, dan keterbukaan ya. Kita sepakat ya. Kita sepakat untuk bimbingan kelompok ini mau kita adakan berapa lama? 1 jam cukup? Ya sekitar 30 menit ya. Baiklah, kita insya Allah dalam 30 menit ke depan akan mengadakan bimbingan kelompok. Nah, topik atau tema bimbingan kelompok ini tentunya kita sesuaikan dengan masalah kalian. Menurut hasil AKPD yang telah kita berikan ke kalian, di antara kalian ini insya Allah memiliki masalah yang sama. Ini saya sudah tahu dan nanti kalian kemukakan. Dan antara lain masalah yang akan kita angkat di topik bimbingan kelompok ini yaitu kurangnya berdisiplin dalam melaksanakan ibadah sholat fardu lima waktu. Di sini artinya kalian memang termasuk siswa yang kurang on time. Kalau sholat misalnya zuhur, kalian melaksanainnya jam atau kalian masih asik sosmedan, kalian dengar adzan, aduh masih tantang. Nah itu akan kita bahas di bimbingan kelompok ini dengan tujuan apa? Agar permasalahan kalian ini akan kita bantu menyelesaikan lewat teknik dinamika kelompok. Demikian jelas ya? Tujuan ini harapannya setelah kita adakan bimbingan kelompok, kalian lebih disiplin lagi, lebih gercep, lebih on time dalam mengerjakan sholat fardu. Seperti itu ya. Bisa kita mulai ya. Nah, karena bimbingan kelompok ini
topik tema kali ini yaitu memperagakan antara orang yang sholat dan disolati. Masing-masing individu memiliki peran. Apa sih penjiwaan pada saat kita disolati? Seperti apa kita, jiwa kita, perasaan kita. Pun demikian untuk anak atau kalian yang menyolati, insya Allah ada efek batin. Nanti kalian bisa mengungkapkan perasaannya setelah proses dinamika kelompok dengan metode simulasi. Baiklah, untuk kita masuk ke tahap inti, kita coba dari antara kalian siapa yang mau jadi yang disolati atau menyolati, silakan dari setiap anggota kelompok yang berjajaran bisa mengambil undian yang satu ini. Kira-kira jadinya yang disolati atau disolati nanti akan kita simulasikan di sana. Jelas ya? Ayo mulai dari Mas Akmal sama Tanya. Silakan. Sambil duduk. Silakan bacakan berperan yang menjadi apa? Yang disolati. Yang disolati. Yang menyolati. Ya, masing-masing sudah mengambil peran masing-masing ya. Ada yang disolati dan menyolati. Silakan simulasikan kegiatan dengan topik disiplin sholat ini agar kita mendapatkan hasil dari refleksi belajar. Bisa kita mulai ya. Ya silakan. Allah. Di saat sebujur bangkai terkapar, di saat nyawa terpisah dari jasad, tidak ada lagi harapan, tiada lagi kesempatan untuk berbenah, untuk perbaiki diri. Semua tinggallah penyesalan. Semua hanya tangisan. Karena dunia hanyalah sementara, akhirat selamanya. Ya, selesai selesai. Silakan kalian bisa kembali duduk lagi. Ya, alhamdulillah setelah kita simulasikan ya tadi antara ada yang disolati dan ada yang menyolati, insya Allah setelah simulasi tadi kalian mendapatkan beberapa pencerahan. Kalian tentu ada efek batin yang kalian rasakan setelah proses dinamika kelompok ini, setelah proses simulasi tadi. Nah, yang ingin saya tahu ini, apa perasaan kalian, baik yang jadi yang disolati maupun jadi pihak yang menyolati. Kira-kira apa? Coba kemukakan, refleksikan perasaan kalian setelah melalui proses dinamika kelompok ini dan setelah mensimulasikan praktek sholat jenazah pihak yang disolati maupun pihak yang menyolati. Silakan dari pihak yang menyolati dulu. Silakan. Ya. Sebutkan nama ya. Nama saya dari pembelajaran kali ini saya mendapatkan satu pencerahan, yaitu bagaimana ketika raga ini sudah tidak bernyawa, mungkin tidak bisa sholat lagi, sedangkan sholat hanya mungkin 5 menit saja. Karena itu saya dari pembelajaran kali ini berusaha untuk kita meninggalkan sholat dan berusaha lebih tepat waktu dalam sholat. Bagus ya. Berarti Mas Gigi ini sudah mendapatkan evaluasi dan refleksi diri, sudah berkeyakinan kuat, sudah menyadari sepenuhnya makna pentingnya sholat, sudah tidak lagi mau lalai baik dari segala aktivitas apapun itu dengan azan langsung mau sholat. Itu ya Mas Gigi ya. Coba itu dari versi yang menyolati, sekarang dari versi yang disolati. Silakan. Ya, gimana Mbak? Perkenalkan, saya Dina Rahmata Karera. Setelah simulasi menjadi mana tadi, saya merasa bahwa umur tidak sewaktu-waktu dicabut oleh malaikat dan kita harus mempersiapkannya dengan baik. Saya merasa menyesal karena telah meninggalkan sholat dan fokus ke hal ini. Bagus. Kita kasih aplaus untuk Mas Gigi. Ya. Coba itu dari versi yang disolati dan menyolati.
lihat secara umum dari proses dinamika kelompok ini. Saya ingin tahu ya, dan beberapa lagi di antara kalian setelah proses ini, silakan ininya apa tanggapannya, kemukakan refleksinya, kemukakan perasaan kalian setelah mengikuti simulasi. Ayo, bisa minta 2 lagi. Silakan. Ya. Dari pembelajaran kali ini, saya sadar kalau kehidupan di dunia itu hanya sementara. Kematian jadi mana-mana saya tahu kapan datangnya kematian. Maka dari itu saya sudah tidak lalai lagi dalam menjalankan sholat, akan segera menunaikan sholat kita menunaikannya dan meninggalkan semua urusan ini. Betul, berarti sudah insya Allah tepat sasaran ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran bimbingan kelompok ini. Saya yakin kalian setelah mengikuti ini sudah tidak lagi berlalai-lalai, sudah tidak lagi menyia-nyiakan waktu sholat, sudah tidak lagi nyuekin panggilan Allah. Ini berarti tujuan bimbingan kelompok ini tercapai. Harapannya kedepannya kalian lebih baik lagi, terutama lebih disiplin lagi dalam melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu. Nah, alhamdulillah proses bimbingan kelompok ini dengan dinamika kelompok metode simulasi ini kita sepakati, kita sudahi ya. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah bisa kalian follow up-nya, tindak lanjutnya kalian bisa mengisi hasil evaluasi. Kalian masing-masing berapa ya? Ya, silahkan keluarkan masing-masing link untuk Google Form ya, akan saya bagikan ke WA grup kelas atau bahkan akan saya japri ke kalian masing-masing. Kalian silahkan mengisi link Google Form tentang evaluasi hasil dari layanan bimbingan kelompok ini. Dalam waktu 10 menit nanti akan saya cek, akan saya olah ya. Apa sih refleksinya, evaluasinya, berhasilkah layanan bimbingan kelompok ini? Itu akan saya hasilnya. Jadi silakan 10 menit nanti kalian kirim hasil form yang kalian isi. Dan kemudian untuk proses bimbingan selanjutnya bisa kita kontinukan. Setelah mendapatkan proses bimbingan kelompok ini, mungkin kita akan ada pertemuan lagi. Misalnya kalian butuh nih, Bu, saya ingin konseling kelompok, Bu. Bisa nanti kita adakan schedule ya jadwalnya. Kemudian ada yang ingin konseling individual, bisa menemui Bu. Ya jelas ya. Dan karena waktu sesuai kesepakatan ini sudah dimunculkan ya, sudah 30 menit lalu. Baiklah, marilah kita sudah ya, kita akhiri proses bimbingan kelompok ini dengan kesimpulan ya, hasil bahwa proses bimbingan kelompok ini insya Allah sudah mencapai tujuannya, sudah berhasil karena sudah membuat kalian itu sadar tentang makna pentingnya sholat. Baiklah anak-anak, akan kita sudahi, akan kita akhiri proses bimbingan kelompok ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man satu kota Pekalongan. Hebat.